Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 sekalian, apa kabar? Semoga Allah berikan kita kesehatan dan jauhkan dari segala macam musibah, bahaya, dan juga penyakit. Teman-teman kelas 6 sekalian, eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab bergaul. Kita sebagai manusia itu termasuk makhluk sosial yang butuh interaksi dengan orang lain. Mungkin di zaman atau di masa pandemi ini, di COVID-19 ini, kita jarang berinteraksi dengan manusia ataupun teman kita yang biasanya di sekolah. Tapi setidaknya kita juga harus mengetahui adab bagaimana kita bergaul dengan orang lain. Ketika nanti kita berinteraksi kembali dengan teman kita di sekolah, ataupun nanti teman-teman ketika di SMP, bertemu dengan teman-teman baru gitu. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain gitu. Jadi itu adalah hal yang dianjurkan dalam Islam, bagaimana kita bisa menjaga perasaan orang lain. Karena di antara ciri seorang muslim adalah kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah adalah seorang muslim itu adalah apabila ketika seorang muslim lainnya selamat atau tidak tersakiti dari lisannya ataupun tangannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini penting bagi kita untuk bergaul dengan manusia, baik itu yang sesama jenis kita, misalnya yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ataupun kepada lawan jenis. Ya, jadi di sini ada adab bergaul yang kita akan bagi menjadi dua pembahasan ya. Yang pertama adalah adab bergaul kepada manusia secara umum, yang kedua adalah adab bergaul kepada uh, lawan jenis. Yang pertama, teman-teman sekalian, di antara adab kita bergaul adalah kita memilih teman bergaul kita. Jadi kita memilih dengan siapa kita bergaul. Karena Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita dalam memilih seorang teman adalah eh, kata Rasulullah, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek ya, itu bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jadi kita bayangkan kalau kita berteman dengan orang yang soleh itu seperti kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Nah, jadi jika kita tidak diberikan hadiah minyak wangi oleh penjual tersebut, kita bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal kita dapat aroma minyak wangi tersebut ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang soleh, orang yang baik, itu sama seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, itu ada tiga kemungkinan. Ya, kita diberikan hadiah minyak wangi tersebut. Yang kedua, kita bisa membelinya minyak wangi dari dia. Atau yang ketiga, kalaupun tidak bisa dua-duanya, kita minimal mendapatkan aroma wangi dari minyak wangi tersebut. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang jelek, gitu, maka itu seperti berteman dengan pandai besi, gitu. Itu ada beberapa kemungkinan kalau kita berteman dengan pandai besi atau tukang las ya. Kalau kita sekarang, yang pertama adalah mendapat apa namanya? Jika kita berteman dengan dia, setidaknya kita bisa kena cipratan apinya, gitu, dari besi yang dia panaskan atau yang besi yang dia timpa itu, gitu. Atau kalaupun tidak kena cipratan apinya, kita bisa terkena bau yang tidak enak seperti itu. Nah, itu kalau berteman dengan orang yang buruk atau yang jelek akhlaknya seperti itu. Nah, jadi itu diantara adab kita bergaul, dan juga kita harus memperhatikan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Itu jangan kita berlaku kasar baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Nah, tapi kita harus bersikap lemah lembut kepada orang lain. Itu dalam hadis Rasulullah bersabda, sikap lemah lembut tidaklah ada pada suatu kecuali akan memperindah, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek. Artinya, ketika ada sifat lemah lembut dari diri seseorang, maka orang tersebut akan sifat lemah lembut tersebut akan memperindah akhlak seseorang. Tapi jika itu dicabut dari orang tersebut, maka akan membuat orang tersebut buruk akhlaknya. Ya, jadi itu adalah adab yang berikutnya. Yang ketiga adalah
bagaimana kita bisa menerima kekurangan teman kita. Misalnya ada teman kita yang apa namanya kurang dalam eh, kurang suka dalam bercanda misalnya, atau dan yang lain-lain, yang kekurangan yang lain bisa kita terima gitu. Jadi karena manusia itu memiliki kekurangan, ya tidak ada yang sempurna gitu. Bahkan seorang ulama mengatakan, ketahuilah jika engkau mencari seseorang yang bersih dari kekurangan, niscaya engkau tidak akan mendapatkannya. Jadi kalau kita nyari teman yang sempurna, yang nggak ada kekurangan, yang nggak ada kesalahan, ya kita sulit untuk mendapatkan teman kayak gitu, karena nggak ada gitu. Makanya dengan teman yang kita sudah bergaul dengannya, kita terima kekurangannya dan kita nasihati dengan baik-baik, seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu diantara adab bergaul yang harus kita perhatikan ya dalam kita bergaul kepada manusia. Insya Allah bahasan berikutnya ya teman-teman bisa perhatikan juga ketika kita bergaul dengan lawan jenisnya. Ini diantaranya itu juga disebutkan dalam modul yang teman-teman dapatkan nanti yang sudah dikirim di classroom. Itu diantara adalah tidak boleh berduaan, tidak boleh berkhalwat bahasanya. Jadi kalau dengan lawan jenis ya itu nggak boleh gitu, di tempat yang tidak dilihat orang berduaan itu nggak boleh. Yang kedua adalah godul basor, menundukkan pandangan. Apalagi teman-teman sudah baligh ya, sudah mencapai usia baligh, itu harus menjaga pandangan gitu ya. Yang ketiga adalah menjaga aurat. Ya, wanita, kata Rasulullah, wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Jadi khusus para wanita, jadi jagalah aurat kalian gitu. Aurat kalian itu adalah seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah gitu. Jadi termasuk kalau yang bagi akhwat ya, teman-teman kakak-kakak yang akhwat yang sudah balik ya, kalau keluar jangan lupa pakai kaos kaki gitu, karena kaki kalian itu juga merupakan aurat. Walaupun kalian masih usia SD, tapi mulai dijaga dari sekarang, karena ketika kalian sudah balik itu adalah merupakan tanggung jawab kalian masing-masing gitu. Dan juga tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya gitu. Kata Rasulullah, ditusuknya kepala seseorang dari pasak besi dengan pasak besi lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Jadi buat laki-laki nih, ya itu jangan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, karena uh, itu kata Rasulullah lebih baik kepala orang itu ditusuk dari besi ya, daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Artinya ketika memegang wanita yang bukan mahramnya itu lebih buruk dosanya, apa namanya, keburukannya, daripada kepala dia ditusuk dari besi, dengan besi gitu. Terus juga tidak boleh berlebihan dalam berkomunikasi. Jadi kalau misalnya ketika teman-teman SMP nanti gitu menanyakan tugas, itu sebisa mungkin dengan teman yang sejenis, dengan teman perempuan ya, teman laki-lakinya gitu. Karena jangan sampai berlebihan dalam komunikasi, ataupun sekarang dengan chatting ya, dan di Instagram ataupun di WhatsApp dan lain-lain, itu jangan sampai berlebihan, karena itu merupakan ujian dan setan bisa menggoda kita dari situ. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, baik yang laki-laki ataupun perempuan, sama-sama menjaga adab bergaul kepada lawan jenis, ataupun kepada sesama, ataupun kepada manusia pada umumnya. Khususnya ketika teman-teman sudah balik, maka harus dijaga baik-baik bagaimana adab bergaul terhadap lawan jenis gitu. Karena itu semua sudah merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Oke, sekian teman-teman sekalian semua. Semoga bisa difahami dan juga dimengerti. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.